Selamat sore Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Terima kasih untuk kehadirannya, tetap setia hadir di jam doa. Jadi apakah yang tidak hadir karena tidak ada pergumulan? Belum tentu juga ya. Apakah yang hadir berarti punya pergumulan? Belum tentu juga. Tetapi yang hadir adalah orang-orang yang setia untuk bersama-sama menaikkan doa-doa, bukan hanya untuk pergumulan pribadi tentunya, tapi juga mendoakan untuk jemaat-jemaat yang lain, doa-doa syafaat untuk bangsa dan negara dan dunia. Terima kasih untuk kesetiaannya. Pasti hal-hal yang seperti ini sangat berarti ya untuk kita semua, dan pasti Tuhan memberkati kesetiaan Bapak Ibu semuanya. Yang mengikuti secara live streaming silahkan mengikuti dengan sungguh-sungguh untuk kita bersama-sama bisa berdoa hari ini. Ada beberapa pengumuman yang perlu saya sampaikan. Pastikan yang di gereja hadir untuk kartu doa kita, doa syafaat. Ini terus menjadi pegangan karena menjadi penting untuk apa yang perlu kita doakan pada saat jam doa. Kemudian yang kedua, pengumuman hari ini seharusnya adalah untuk musyawarah urusan gereja setelah jam doa, tetapi diundur karena sesuai dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga kita. Kalau ada perubahan ADART itu minimal harus diumumkan selama 1 bulan, kemudian disosialisasikan, dan kita bersyukur bahwa untuk menjadi sebuah landasan kita bisa sosialisasikan melalui gerwil-gerwil itu ya, gereja-gereja wilayah, sehingga kita tahu apa yang berubah seperti apa gitu ya, minimal 1 bulan. Dan kemudian kita baru akan MUG tanggal 1 Maret karena ADART yang kita ubah disetujui. Nah itu yang akan menjadi dasar untuk kita melakukan gerakan, melakukan pelayanan di kepengurusan 2026-2028 ya, dan seterusnya gitu tentunya ya. Jadi itu sehingga hari ini kita pending untuk kita tidak MUG, tapi kita akan gunakan waktu dalam bulan ini untuk sosialisasi. Saya akan bacakan untuk sosialisasi atau jadwal sosialisasi di gerwil-gerwil sehingga lebih efektif. Kemudian baru nanti waktu MUG itu sudah banyak yang jelas mengerti ya. Yang pertama, untuk gerwil utara itu akan dilaksanakan tanggal 19 Februari 2026 oleh Diakon Irwan Rares. Itu untuk gerwil utara. Jadi yang hadir saat ini perhatikan tanggal 19 Februari ya. Kemudian yang kedua, gerwil tengah akan diadakan pada tanggal 13 Februari, hari Jumat besok. Akan dilakukan oleh Pendeta Martinus dan Diakon Agung. Pendeta Sutoyo seharusnya, tapi Pendeta Sutoyo ada mengantar ibu untuk periksa, dan kemudian juga ada pelayanan yang lain. Kemudian yang ketiga, gerwil selatan dan barat itu menjadi satu gabungan tanggal 22 Februari, hari Minggu itu ya, jamnya sore ya, yang akan menyampaikan Bapak Diakon Joko Cahyono dan Diakon Paulus Sarjono, tanggal 22. Itu hari apa itu? Oh siang, Minggu siang ya. Oh nggih, Minggu siang bukan sore nggih. Baik, terima kasih untuk gerwil barat dan gerwil selatan jadi satu. Kemudian yang gerwil timur sudah tanggal 8 Februari yang lalu, berkenaan dengan perubahan-perubahan pokoknya sudah kami sampaikan juga ya. Jadi kalaupun nanti ada tambahan, karena kemarin hanya perubahan kalimat juga mengenai pasal dan sebagainya, tapi yang pokoknya sudah kita sosialisasikan di sana. Itu pengumuman dari gereja untuk menjadi perhatian buat kita. Jadi kita terus dukung dalam doa supaya kita semakin lebih baik dan dikelola semakin lebih baik tentunya ya, untuk pelayanan kita bersama, untuk kemajuan kita bersama. Kalau kita satu, kalau kita mendukung dengan adanya hal-hal yang bermanfaat untuk jemaat dan tidak bertentangan dengan firman Tuhan, pasti semua diberkati Tuhan. Amin ya. Mari kita bersama-sama untuk kita mulai jam doa kita. Kita akan berdoa
secara pribadi mengucap syukur karena Tuhan sudah menuntun kita sampai di tempat ini. Mari kita berdoa. Mari kita mengaku segala dosa kelemahan kita di hadapan Tuhan. Kalau diingatkan Tuhan untuk hal-hal yang harus kita akui di hadapan Dia, mari kita minta ampun sama Tuhan dan kita datang kepada Tuhan dengan hati yang bersih, dengan hati yang kudus untuk mengikuti jam doa ini dengan sebaik-baiknya. Bapa di surga, kami bersyukur karena Tuhan sudah menuntun kami sampai di tempat ini. Terima kasih Tuhan. Tuhan memberkati setiap anak-anak-Mu yang setia untuk mengikuti jam doa dan menaikkan doa-doa, menaikkan pujian, mendengar firman-Mu. Berkati kami semua, kami datang kepadamu Tuhan, ampuni segala dosa kelemahan kami, supaya kami datang dengan hati yang suci, sungguh-sungguh di hadapan Tuhan, untuk memuji Engkau, mendengar firman-Mu, dan nama Tuhan dipermuliakan. Berkati semua yang tugas hari ini. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saya serahkan pada yang bertugas hari ini, silahkan. Selamat sore Bapak Ibu dan saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus. Shalom. Puji Tuhan, pada kesempatan di tengah minggu ini kita masih diberi kesempatan untuk memuji, memuliakan Tuhan dalam kebaktian doa kita bersama. Mari kita menaikkan apa yang menjadi pergumulan, kerinduan kita kepada Tuhan. Kita serahkan, kiranya Tuhan yang berkehendak, Tuhan yang menjawab setiap apa yang menjadi kerinduan kita. Bapak, Ibu, dan Saudara, mari saya mengajak Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Mari kita akan bersama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan. Namun sebelumnya mari kita akan nyatakan pujian kita di dalam setiap mulut, pikiran, dan hati kita. Kita nyatakan dengan segenap hati, segenap jiwa, dan sepenuh hati kita. Ya Roh Kudus, sucikan hatiku. See
Tuhan, terima kasih. Kami percaya bahwa kasih-Mu sungguh sempurna bagi hidup kami, dan Engkau menyucikan hati, batin, dan seluruh perasaan pikiran kami, sehingga kami layak di hadapan-Mu ya Bapa, di dalam Tuhan kami Yesus Kristus. Kami datang di tempat ini Tuhan, bukan karena kami hebat, bukan karena kami kuat, tetapi sesungguhnya Tuhan, hidup kami hanya oleh karena anugerah-Mu. Karena itu kami membawa seluruh ucapan syukur kami, sikap hati kami di hadapan-Mu, syukur yang mendalam di hadapan-Mu saat ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terpuji-pujilah Engkau kekal selama-lamanya. Saat ini ya Tuhan, kami rindu belajar kebenaran firman-Mu. Kuduskan kami, berikan hati seorang hamba, hati seorang murid untuk kami belajar kebenaran-Mu. Karena hanya kebenaran-Mu ya Tuhan yang akan memampukan kami berjalan di tengah dunia yang bengkok ini Tuhan. Dan kami boleh mencapai tujuan-tujuan iman kami. Kami teguh berdiri di hadapan-Mu, menjadi anak-anak yang menyukakan hati-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan kami Yesus Kristus. Kami percaya dengan hati yang murni dan bersih, Engkau telah mengambil alih tempat ini. Engkau telah ambil alih seluruh hati, kehidupan kami, dan Engkau siap memberkati kami dengan firman-Mu. Dalam Kristus Yesus Tuhan, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saya persilakan duduk. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, minggu ini kita belajar tentang kekhawatiran. Sepertinya di tahun ini, di awal tahun ini, kita digiring oleh Tuhan melalui kebenaran-kebenaran firman Tuhan. Bagaimana kita menjadi gereja-gereja Tuhan, atau bagaimana kita menjadi anak-anak Tuhan, menjadi hamba-hamba Tuhan yang memiliki keteguhan, memiliki ketaatan, memiliki kepercayaan kepada Kristus, walaupun kita belum melihat apa yang akan kita alami. Pada kesempatan saat ini, secara manusia saya berat untuk menyampaikan firman Tuhan ini. Bukan berat rasa gimana ya, tetapi namanya khawatir, siapapun merasakan kekhawatiran, itu alami. Saya berdiri di sini pun ada rasa khawatir. Masalahnya yang duduk di sini adalah senior-senior saya, ya kan, secara pendidikan, secara pengalaman, ya kan, ada rasa insecure sedikit. Tetapi kita mau belajar bersama-sama bahwa kita saling meneguhkan, kita saling menguatkan sebagai gereja Tuhan, sebagai satu keluarga di dalam Tuhan, yang lemah dikuatkan, yang kurang kita tambahkan, nah seperti itu. Baiklah Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, mengapa kita khawatir? Kekhawatiran adalah senjata iblis yang sangat ampuh untuk menghambat perkembangan iman dan kedewasaan rohani kita sebagai orang percaya. Itu di dalam 1 Petrus pasal 5 ayat yang ke-7 dan yang ke-8. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Ayat 8. Sadarlah dan berjaga-jagalah, lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaung-ngaung dan mencari orang yang dapat ditelannya. Rasul Petrus memberikan gambaran bahwa iblis itu seperti singa yang siap menerkam orang percaya di saat dia lengah. Di ayat yang ke-9 ini adalah iman kita, bahwa lawanlah iblis dengan apa? Iman yang teguh. Iman kepada siapa?
iman kepada Kristus Yesus Tuhan kita. Kenapa kepada Kristus? Karena Kristus telah melewati perjalanan kehidupan di dunia ini. Sebagai manusia, Yesus juga terseok-seok menjalani kehidupan di dunia. Bahkan via dolorosa, dia harus menanggung sampai ke Golgota. Tetapi dia menang atas itu. Kita mengikuti teladannya, kita ngikutin jalannya. Amin. Haleluya, Bapak Ibu yang terkasih. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, dalam beberapa bagian di Alkitab kita dapat menemukan pernyataan Tuhan Yesus yang berkaitan dengan hal kekhawatiran ini. Kita bisa lihat di dalam Matius pasal 13 ayat 22. Di sana lembaga Alkitab memberi judul tentang penabur. Ayat 22, yang ditaburkan di tengah semak duri ialah orang yang mendengarkan firman itu. Lalu kekhawatiran dunia ini dan tipu daya kekayaan menghimpit firman itu sehingga tidak berbuah. Ini cara kerja iblis, menghimpit orang percaya. Menaruh di dalam pikiran orang percaya untuk tidak percaya kepada Kristus. Untuk tidak percaya di saat dia menghadapi ujian kehidupan, tantangan, badai. Cara kerja iblis bekerja di mana? Di pikiran manusia. Dan itu bukan hanya kepada orang percaya, kepada seluruh manusia di muka bumi ini mengalami hal yang sama. Sehingga di dalam Petrus 5 tadi, di ayat-ayat ke-10 itu dikatakan, masih ayat 9 dikatakan bahwa kamu menanggung hal yang sama dengan semua orang. Tuhan Yesus mengemukakan karena kekhawatiran, firman yang berkuasa menjadi tidak dapat bertumbuh. Karena apa? Karena kecemasan dan kekhawatiran itu. Siapa yang kasih kecemasan dan kekhawatiran itu? Pertama, karena diri kita sendiri. Terlalu memikirkan yang di luar kemampuan kita. Saya beri contoh, artinya seperti ini. Landasan pacu pesawat ya. Landasan pacu pesawat itu kan ada tempat parkir pesawat. Begitu juga hati kita. Di saat landasan hati kita, kita menaruh pesawat dari si iblis, dia akan menguasai kita. Tetapi di saat landasan hati kita dipenuhi oleh Roh Kudus, Roh Kudus itulah yang akan memimpin pikiran kita. Sehingga di tengah badai sekalipun, goncangan sekalipun, kita akan mampu berkata, tenang Linda. Apa yang dapat dilakukan oleh manusia, apa yang dapat dilakukan oleh si iblis, kalau Tuhan ada di pihakku. Kita harus menjaga landasan hati kita ini, karena Yesus sudah berkata bahwa kekhawatiran dan kecemasan itulah yang menghimpit orang percaya, walaupun dia datang ke gereja, walaupun dia firman Tuhan. Kenapa? Karena hatinya, landasan hatinya, dia tidak taruh firman Tuhan, dia tidak taruh Roh Kudus di dalam hatinya. Sehingga kecemasan dan kekhawatiran memenuhi seluruh kehidupannya. Mengapa kita bisa khawatir? Itu pertanyaannya. Dan unsur apakah yang ada dalam kekhawatiran sehingga memiliki daya membunuh yang sangat kuat, membunuh pikiran kita, membunuh pikiran positif kita, sehingga ada ketakutan, kekhawatiran, takut melangkah. Itu ada unsurnya dari hal-hal kekhawatiran itu. Mari kita belajar, kita baru masuk ini. Mari kita belajar di dalam Ayub. Kita belajar di dalam kitab Ayub. Kita sudah tahu tentang Ayub ya, perjalanan kehidupannya dia. Ayub pasal yang keempat, Ayub pasal yang ketiga, ayat 25 dan 26. Karena yang kutakutkan, itulah yang menimpa aku. Dan yang kucemaskan, itulah yang mendatangi aku. Aku tidak mendapat ketenangan dan ketentraman. Aku tidak mendapat istirahat. Tetapi kegelisahanlah yang timbul. Siapa yang tidak kenal Ayub? Pelajaran pertama yang kita belajar di sini,
Mengapa kita bisa khawatir? Apakah unsur-unsur yang ada di dalam kekhawatiran itu sehingga memiliki daya bunuh atau daya menjepit lah, daya membuat kita terseok-seok yang begitu tinggi terhadap kehidupan iman dan kerewasaan rohani kita. Kekhawatiran itu muncul dalam hidup seseorang dan sekaligus mengandung unsur, yaitu keyakinan yang salah dan perasaan kemungkinan adanya hal yang buruk atau malapetaka yang dapat menimpa hidupnya. Perasaan atau keyakinan kemungkinan adanya hal buruk atau malapetaka yang dapat menimpa kehidupannya biasanya itu berhubungan dengan ketidakberdayaan manusia. Dan masalah itu sendiri yang dianggap terlalu besar. Semakin yakin akan ada hal buruk di luar kemampuan akan terjadi, maka seseorang semakin merasa khawatir. Begitu juga Ayub. Apa yang kurang dari Ayub? Kita lihat dari kekayaannya. Dia orang kaya pada zamannya. Saya tahu dari mana ya baca Alkitab Ayub ini. Melihat dari kesetiaannya, kesalehannya, takut akan Tuhannya, ada dalam diri Ayub. Tetapi setelah saya pelajari kitab Ayub ini, ternyata di saat Tuhan izinkan iblis untuk mengocok dia, ternyata sifat manusia Ayub juga timbul, Bapak Ibu yang terkasih. Dia merasa apa? Karena apa yang kutakutkan itulah yang menimpa aku. Ternyata perjalanan kehidupan Ayub yang bergelimang harta, anak-anaknya setiap dia melakukan pesta pora, pagi-paginya Ayub datang kepada Tuhan mempersembahkan korban, takut jangan sampai anaknya berbuat dosa. Tetapi di sisi lain, di saat Tuhan mengizinkan Ayub untuk mengalami suatu proses kehidupan manusiawi, dia mengatakan, saat aku takut, karena yang kutakutkanlah itu yang menimpa aku. Jadi Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, ketakutan, kekhawatiran itu hal biasa. Takut itu biasa, khawatir itu biasa. Tapi jangan ada kekhawatiran, takut, ketakutan. Artinya apa? Takut yang berlebihan. Kekhawatiran yang berlebihan. Firman Tuhan ini sangat memberkati saya, sehingga meneguhkan saya untuk saya semakin di saat saya khawatir, saya memandang Tuhan dan saya katakan, jangan takut Linda, jangan khawatir Linda. Yang dulu-dulu kamu bisa lewati, pasti yang ini kau bisa lewati bersama Tuhan. Itu kunci kehidupan yang saya terus rasakan. Karena saya ini orang juga salah satu orang yang penakut, orang yang khawatir. Kalau Pak Bobi ngomong kayak gitu, saya juga sebenarnya berdiri sini pun saya takut, saya khawatir. Dan saya itu memiliki ketakutan, gimana ya? Karena kan Bapak Ibu tahu sendiri ya, saya kan menikah terlalu muda. Dari belum pengalaman, terus tiba-tiba menikah dengan orang yang sudah berpengalaman secara pendidikannya, secara dia hidup lebih lama dari saya. Jadi saya belum banyak mengalami pelajaran hidup, tiba-tiba masuk di gelanggang pertandingan rumah tangga. Jadi suami saya itu berangkat terus setiap, jadi orang kalau di Jayapura itu ngomongnya, wah Pak Sega itu 1 bulan itu 31 hari, tapi dia tidak di rumah itu 32 hari. Karena sering berangkat. Di situ ada ketakutan dalam diri saya masih muda, suami saya pergi. Kalau dia apa-apa di sana gimana saya ya Tuhan, anak saya masih kecil, itu terngiang-ngiang di dalam otak saya. Jadi, dan mungkin ada positifnya. Jadi saya kalau suami saya berangkat, saya tidak kemana-mana. Saya hanya berdoa, bahkan saya berdoa sehari 9 kali. Bukan mau sombong, enggak. Bukan karena saya rohani, bukan kayak Ayub. Saya bukan rohani, tapi ada ketakutan, kekhawatiran yang luar biasa dalam diri saya. Gimana kalau suami saya ada apa-apa di sana? Bahkan
Wah, lebih takut saya. Orang cerita, wah saya lebih takut bergumul, saya berlutut sama Tuhan. Tuhan, jagai suami saya. Bukan jagai karena apa? Karena saya takut, saya masih terlalu muda. Anak-anak masih kecil, anak pula laki-laki kan. Laki-laki kan tulang punggung lah ya. Itulah yang saya alami pada masa itu. Sehingga pada saat saya baca firman Tuhan ini, Ayub mengalami itu. Walaupun dia kekayaan banyak. Kalau kekayaan berarti ada relasi ya. Relasi pejabat pastinya ya. Jenderal pastinya. Kalau saya hanya ibu rumah tangga yang hanya terkungkung di rumah. Tetapi itu ternyata proses hidup saya. Untuk saya tidak mengandalkan manusia saya. Bahkan setiap malam itu, pendeta itu kan om kami ya, saudaranya bapak. Dikirim pemuda untuk jagain saya. Gitu kan. Tetapi tidak juga membuat hati saya tenang. Apalagi ternyata Ayub memiliki kekhawatiran seperti manusia pada umumnya. Di saat mengalami ujian yang berat, walaupun kita tahu dalam kitab Ayub bahwa Ayub adalah orang yang jujur, seorang yang saleh, seorang yang takut akan Tuhan dan menjauhi kejahatan. Tetapi Ayub juga manusia yang lemah. Pertanyaan ini bukan tanpa dasar. Kalau kita membedah kitab Ayub dalam Kesaksian pasal yang ke-23, dia berkata di sana, Tuhan tahu jalan hidupku, kalau Ia menguji aku akan muncul seperti emas murni. Seperti saya, tapi belum seperti saya, belum emas murni saya. Dulu saya menghadapi hal-hal itu. Mama saya sudah pesan, kalau kamu berani menikah, ada masalah apapun jangan cari saya. Kamu harus berjuang sendiri. Itu yang saya pegang. Jadi kalau ada ketakutan apa semua saya nggak berani. Telepon mama saya nggak berani. Sampai sekarang detik ini pun saya tidak pernah telepon mama saya siapapun. Sehingga orang menganggap saya adalah orang paling berbahagia. Kenapa? Karena tidak pernah saya menyatakan masalah saya kepada orang tua saya, kakak adik saya nggak ada. Kepada teman saya siapapun nggak ada. Karena saya yakin mereka juga manusia biasa. Tetapi kalau saya berharap kepada Tuhan, saya memiliki landasan di dalam hati saya itu Kristus. Walaupun terseok-seok, saya pasti mampu berdiri teguh bersama Kristus. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Dalam kesaksiannya juga Ayub berkata di dalam pasal yang ke-42 ayat 5. Ia berkata, hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang engkau. Tapi sekarang mataku sendiri melihat engkau. Artinya waktu Ayub mengalami kesuksesan, kelimpahan, itu dia menempatkan dirinya hidup setia, saleh, takut akan Tuhan. Karena seperti saya tadi, takut kehilangan. Mungkin Ayub takut kehilangan hartanya, takut anaknya kenapa-napa. Bukan karena benar-benar dia mengabdi kepada Allah. Nah ini yang pertama. Kita seringkali seperti itu. Kita rajin ibadah, kita rajin melayani Tuhan. Kenapa? Karena kita takut kehilangan apa yang kita banggakan. Mungkin jabatan, mungkin relasi kita dengan siapa, mungkin apa? Kekayaan kita. Kita takut kehilangan itu. Sehingga kita mencari Tuhan agar supaya kita diprotek oleh Tuhan. Dan itu menurut saya itu keliru. Tidak selamanya salah, tetapi keliru. Yang benar adalah kita datang beribadah kepada Tuhan, berbakti kepada Tuhan, melayani Tuhan, hidup dengan kesalehan, hidup dengan kejujuran, hidup dengan takut akan Tuhan. Intinya karena saya mengasihi Yesus, karena Yesus telah mengasihi saya terlebih dahulu. Sehingga kecemasan, tantangan, badai, gelombang, goncangan itu kita mampu menghadapi dan kita menganggap itu adalah bagian proses kehidupan untuk memurnikan kita seperti kata Ayub, bahwa kalau aku pun diuji, aku akan keluar seperti emas murni. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, inilah kebenaran firman Tuhan yang saya bisa bagikan buat kita, bahwa kekhawatiran, ketidakpercayaan itu adalah satu-satu bagian dalam diri manusia yang harus kita bawa kepada Tuhan. Karena hanya Tuhan yang dapat mengontrol kehidupan kita. Apa ketakutan
ketakutan kita, apa kekhawatiran kita, masa depan rumah tangga kita, anak-anak kita. Saya, masa depan anak-anak saya, jujur, suami saya yang sudah pensiun dan saya masih terlalu muda. Bagaimana anak-anak saya gitu kan. Makanya saya selalu gangguin suami saya, kamu jangan cepat mati. Saya ngomong kasar sama suami kami, jangan cepat mati ya. Kamu kalau bisa itu kamu bisa melihat anak-anakmu. Karena ini saudaraku yang terkasih, bukan saya promosi dengan suami saya, enggak. Karena suami saya itu orangnya lurus. Dia mendidik anaknya itu luar biasa. Dan doa saya kepada Tuhan, Tuhan izinkan dia melihat anak-anaknya diberkati dan diurapi Tuhan, mengalami kesuksesan baik secara di bumi maupun di surga. Kita ketemu lagi di surga. Saya bilang sama suami saya, makanya jaga hatimu, terus jaga hubungan dengan Tuhan. Jadi kita di bumi ini tetap satu keluarga, di surga juga kita ketemu walaupun tidak ada keinginan seks atau apapun, tetapi kita masih bisa ketemu dan masih kenal gitu kan. Tidak sia-sia mengiring kita kepada Tuhan. Jadi Bapak itu, Ibu yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kekhawatiran itu tidak menambah sehasta dalam jalan hidup kita. Itu kata Yesus, bahwa kontrol yang sempurna ada di dalam Tuhan. Ketakutan, kekhawatiran manusia hanya diintimidasi oleh iblis. Mari kita bertindak sekarang, kita katakan firman Tuhan dan kita berjalan bersama Tuhan di tahun 2026 ini. Katakan, Tuhan, sesungguhnya saya takut, sesungguhnya saya khawatir, tapi saya percaya Engkau pernah hidup di dunia ini dan Engkau mampu menanggung dosa saya, apalagi masalah hal pemenuhan kebutuhan jasmani. Puji nama Tuhan, inilah firman Tuhan yang saya bisa bagikan. Biarlah memberkati kita dan Tuhan terus menuntun kita menjadi pribadi-pribadi yang terus memiliki kepercayaan yang teguh hanya kepada Kristus. Amin. Mari kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan. Banyak hal yang membuat kami ragu. Banyak hal yang membuat kami pesimis. Tetapi kami belajar firman Tuhan. Bahwa ekspektasi manusia seringkali tidak sesuai dengan jalan-jalan Tuhan. Karena itu pada malam hari ini kami mau belajar berserah kepadamu. Tapi berserah kami bukan karena kami hanya berserah dan sesuka-suka hati kami, tetapi kami mengerjakan bagian kami Tuhan. Kami bekerja keras, kami berusaha, kami menjadi orang-orang yang memiliki pandangan hidup di dalam Kristus. Sehingga kehidupan kami adalah kehidupan yang bertanggung jawab di hadapan Tuhan. Dan yang tidak mampu kami lakukan, kami percaya tangan kanan Tuhan yang kuat yang akan mengerjakan, yang akan menyempurnakan itu di tengah-tengah seluruh kehidupan kami. Dalam Kristus Yesus Tuhan, kami berdoa dan mengucap syukur. Ampuni kami kalau ada hal-hal yang kurang berkenan. Kuduskan kami setiap waktu. Terpujilah namamu Tuhan. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Terima kasih. Masih takut? Masih khawatir? Puji Tuhan. Mari kita terus menjaga hati kita, pikiran kita, untuk kita tetap mengandalkan Tuhan. Apapun yang kita rasakan, yang kita alami di dunia ini, mari kita jalani, kita syukuri, karena Tuhan selalu ada buat kita. Amin. Terima kasih Ibu Linda untuk firman-Nya pada malam hari ini. Kita akan menyerahkan persembahan kita sebagai ucapan syukur kita kepada Tuhan. Mari yang bertugas kami persilahkan. Sebelum kantong persembahan diedarkan, mari kita akan berdoa terlebih dahulu. Bapa, kami bersyukur kepadamu untuk berkat-berkat Tuhan yang sudah Tuhan limpahkan kepada kami, dan kami mau mengembalikan berkat itu kepada Tuhan sebagai ucapan syukur kami dalam persembahan kami. Kiranya Tuhan menerimanya dan menguduskan sehingga persembahan ini dapat
melancarkan, membantu dalam pelayanan di gerejamu. Kami menyerahkan untuk setiap hamba-hamba Tuhan yang mengelola persembahan ini. Tuhan beri hikmat, beri marifat sehingga bisa menjalankan persembahan ini dengan pimpinan dan penyertaan Tuhan. Terima kasih Bapa, kami menyerahkan persembahan kami pada malam ini di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Kita nyanyikan pujian, pujilah yang empunya Tuhan. Kita kepada Tuhan melalui setiap doa-doa kita. Namun mari sebelumnya kita akan sekali lagi nyatakan pujian kita kepada Tuhan. Takkan
pokok doa utama kita. Mari kita tunduk kepala di hadapan Tuhan. Dan setiap kita yang mengikuti jam doa ini berdoa untuk satu orang minimal, orang yang belum percaya, supaya dia bertobat dan percaya kepada Sang Juru Selamat. Silahkan berdoa. Minimal satu orang. Sebutkan namanya. Mungkin itu anakmu, saudaramu, cucu, sahabat, kakak, adik. Doakan. Selanjutnya kita akan berdoa minimal 2 orang. Untuk orang yang tidak setia ibadah kita doakan. Yang selama ini mungkin Bapak Ibu melihat siapa yang tidak setia di sekitar kita, yang hanya mengaku sebagai orang Kristen, bahkan mengaku sebagai anggota Gereja Baptis Ngadinegara, tapi tidak setia. Mari kita sebut dalam doa kita. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan untuk kembali setia kepada Tuhan. Mari kita berdoa minimal 2 orang. Kita juga akan berdoa untuk pembangunan aula kita, untuk atap dan genteng. Mari kita doakan dana yang dibutuhkan supaya Tuhan sendiri yang memberikan pada waktunya. Kita doakan panitia yang bekerja, ada solusi-solusi yang terbaik yang Tuhan berikan, sehingga atap aula kita segera selesai. Mari memohon kepada Tuhan.
Mari kita juga berdoa untuk perubahan anggaran dasar anggaran rumah tangga kita. Kita serahkan dalam tangan Tuhan untuk sosialisasi masukan-masukan yang terbaik demi untuk ke depan gereja kita. Kita serahkan untuk sosialisasi di Gerwil Barat tanggal 22, Gerwil Utara tanggal 19, Gerwil Tengah tanggal 13. Kita serahkan kepada Tuhan supaya Tuhan campur tangan untuk sosialisasi ini. Kita juga doakan untuk pemilihan panitia perancang dari orang-orang yang sudah bersedia. Kita doakan, dan masih ada yang saat ini menjadi pergumulan kita untuk ketua seksi tata ibadah. Kita mohon kepada Tuhan yang empunya Tuhan supaya mengetuk pintu hati orang yang siap bersedia dipakai oleh Tuhan. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Mari kita doakan. Mari kita akan berdoa mengucap syukur diklat BPD di bulan ini. Kita menjadi tuan rumah berjalan dengan baik. Kita bersyukur karena kemarin menjadi pokok doa kita juga. Kita harus bersyukur kepada Tuhan. Mari kita juga berdoa untuk doa pribadi kita di tahun ini. Bapak Ibu, apa yang menjadi pergumulan kita, mari kita berdoa. Kita percaya Tuhan pasti memberikan yang terbaik, jawaban yang terbaik untuk Bapak Ibu. Silahkan berdoa. Selanjutnya kita akan masuk doa-doa syafaat kita yang sudah di tangan Bapak Ibu semuanya. Silahkan berdoa, kita serahkan dalam tangan Tuhan syafaat ini.
kita akan mendukung dalam doa untuk doa-doa yang kita akan sampaikan, supaya Tuhan campur tangan untuk setiap doa kita. Mari kita berdoa. Bapa di surga, pada saat ini hamba-Mu juga berdoa secara khusus untuk jemaat-jemaat-Mu yang sepuh Tuhan, tapi mereka memiliki hati untuk selalu dekat dengan Tuhan. Kami terus mendoakan untuk Ibu Rojo, Ibu Wartilah, Bapak Ibu Kito Miharjo, Ibu Prapto, Ibu Barnabas, Ibu Slamet, Bapak Barnabas, Bapak Pendeta Yon, Ibu Suprihatin, Ibu Sumina, Ibu Ruri yang ada di Solo, Ibu Margareta. Ke dalam tangan-Mu kuserahkan juga Ibu Mujilah. Kuasa penyertaan dan pimpinan-Mu ya Tuhan menyertai untuk ibu-ibu dan bapak-bapak yang kami doakan ini, bahkan yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu. Mereka tetap mengandalkan Tuhan dan tidak meninggalkan Tuhan di masa tuanya, tetap setia, menjadi teladan yang baik dimanapun berada. Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk jemaat-jemaat yang sedang bergumul dengan kesehatannya. Kami terus berdoa untuk Ibu Sri Haryati Sutoyo. Kami berdoa dalam pemulihan dan check up ke dalam tangan-Mu. Tuhan, Kau memberikan pemulihan secara sempurna dan kesehatan secara baik. Terima kasih sudah kembali bisa bersekutu, beribadah bersama. Kami hari ini juga berdoa untuk Ibu Anik Bambang. Kami menyerahkan operasi yang sudah selesai dan saat ini dalam pemulihan. Kami menyerahkan supaya bisa disembuhkan secara sempurna. Bahkan ketika masih ada infeksi, dapat dijamah oleh Tuhan dan sembuh. Dan besok sudah boleh untuk pulang ke rumah bersama dengan keluarga. Kami menyerahkan dalam pimpinan penyertaan-Mu. Kami terus berdoa juga untuk Ibu Tati Andri, bersyukur sudah semakin lebih baik dan kami menyerahkan supaya tetap setia kepada Tuhan. Kami juga berdoa untuk Ibu Yayu Sugito. Kiranya Tuhan, Engkau menyembuhkan secara sempurna paru-parunya, sehingga bisa beribadah kembali, ada kerinduan yang kuat untuk kemudian bisa beribadah. Kami menyerahkan dalam tangan-Mu Tuhan. Pak Gito juga yang sakit kakinya, kiranya Tuhan Kau jamah dan sembuhkan dalam nama Yesus. Kami juga berdoa menyerahkan Ibu Barnabas yang sakit lututnya juga, Tuhan jamah dan sembuhkan dalam nama Yesus. Kami juga berdoa terus untuk Bapak Guritno dalam pemulihan pasca kecelakaan jatuh. Tuhan, Engkau jamah, pulihkan kesetiaannya Tuhan, kuasa-Mu yang bekerja atas dia. Kami juga berdoa hari ini untuk kakak dari Ibu Yayu. Ke dalam tangan-Mu kuserahkan Tuhan, Kau jamah, Kau sembuhkan. Kami menyerahkan semua dalam tangan-Mu. Kami terus berdoa untuk suami Ibu Arini juga. Tuhan, Kau jamah, Kau sembuhkan. Kuasa-Mu yang bekerja. Kami menyerahkan dalam nama Yesus, sekalipun tidak seiman dengan kami. Kiranya Tuhan Kau jamah dan mengenal Engkau sebagai Tuhan dan Selamat. Kami juga berdoa untuk orang tua Ibu Emil, orang tua Bapak Joko Purnomo. Tuhan, Kau memberkati. Bahkan juga untuk Bapak Joko Purnomo dalam pemulihan asam lambungnya Tuhan, supaya Tuhan jamah dan sembuhkan. Kami juga berdoa untuk yang sakit yang lain, yang saat ini ya Tuhan, mereka memerlukan jamahan Tuhan. Tolong Kau ya Tuhan jamah dan sembuhkan. Kami serahkan semua dalam tangan-Mu. Kami juga berdoa untuk yang berada di luar kota. Kami menyerahkan ya Tuhan untuk Ibu Adinda ke dalam tangan Tuhan. Kuasa-Mu ya Tuhan bekerja dan terus menopang kesehatan kekuatannya. Kami menyerahkan ya Tuhan ke dalam tangan-Mu untuk yang lain. Kiranya Tuhan Kau menopang mereka. Bahkan apa yang sedang digumulkan, kuasa penyertaan-Mu ya Tuhan bekerja atas mereka. Kami menyerahkan untuk para mahasiswa, pelajar yang sedang menempuh pendidikan. Tuhan memberkati. Kami juga berdoa Tuhan untuk yang berulang tahun di minggu ini, Bapak Joko Purnomo dan Bapak Philip Sigar. Tuhan Kau memberkati para hamba-Mu ini, anak-anak-Mu ini dengan kesehatan, umur panjang dan setia kepada Tuhan dan melayani Tuhan.
Kami juga berdoa untuk ibadah minggu besok, untuk Pendeta Sutoyo yang akan menyampaikan firman-Mu di ibadah pagi, dan Gembala Sidang Jordan Peresa dari Jati yang akan menyampaikan dalam tukar mimbar di kebaktian 2. Tuhan Kau memberkati, mengurapinya. Kami menyerahkan worship leader, singer, pemain musik, penerima tamu semua yang bertugas. Tuhan, Engkau memberkatinya. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami, dan kami terus berdoa untuk setiap jemaat-Mu yang setia ini diberkati di dalam setiap kehidupan mereka, apa yang sedang digumulkan. Mari Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita berdiam sejenak, merenungkan akan kebenaran firman Tuhan dan apa yang sudah kita naikkan kepada Tuhan, supaya Tuhan berbicara juga kepada kita pada saat ini. Berdiamlah sejenak di hadapan Tuhan. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, setelah engkau memuji Tuhan, mendengar firman Tuhan dan menaikkan doa-doamu, saatnya kita membuka hati dan terimalah berkat dari Tuhan. Diberkatilah untuk kehidupanmu, diberkatilah rumah tanggamu, diberkatilah oleh karena kesetiaanmu kepada Tuhan, diberkatilah pendidikanmu, kuliahmu, diberkatilah untuk apa yang menjadi pergumulanmu di tahun ini dan tahun-tahun mendatang. Diberkatilah untuk setiap pelayananmu, diberkatilah untuk setiap jerih lelahmu yang kau lakukan, untuk anak-anakmu, untuk cucumu, untuk pasangan hidupmu. Diberkatilah dalam kehidupanmu. Kiranya berkat anugerah dari Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus yang begitu mengasihi Bapak, Ibu, dan Saudara, serta pimpinan dan penyertaan Roh Kudus menyertaimu dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Berdoa secara pribadi sebelum meninggalkan ruangan ini. Tuhan memberkati Bapak Ibu semuanya. Amin.